Kepada seluruh PNS di Indonesia pada tahun depan, di mana Kementerian Kemenpan RB mencatat ada 4,2 juta PNS di tanah air perlu. Peningkatan tunjangan untuk PNS ini telah dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai kompensasi karena kenaikan gaji pokok untuk tahun ini tidak bisa dilakukan. Ini menarik untuk kita lihat lebih lanjut karena tentunya semoga ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat juga ya, Alin dan juga Erwin. Karena sementara PNS pensiunan ini akan mendapatkan kemewahan melalui subsidi yang sudah dibahas oleh Kemenpan RB, Kemenkeu dan juga PT Taspen. Wah, ini Alin dan Erwin, ini rencana ini kalau kita lihat ini seperti rezeki nomplok ya, ini khususnya bagi PNS. Tapi ingat, kebijakan penetapan penghasilan para pegawai sipil ini akan tetap bergantung pada kondisi keuangan negara. Ya, jadi perlu masih lagi berkontribusi maksimal untuk bisa mendorong ekonomi negara kita ya, agar cuannya juga bisa terasa langsung ke kantong para PNS. Balik lagi cuannya ke Anda semua. Dan memang ini ya, implementasi formula gaji PNS ini bakal digodok dengan lebih mendalam dan dilakukan tentu saja secara bertahap. Nanti diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Nah, sementara itu untuk formula tunjangan PNS nanti akan disederhanakan juga sehingga nih cuma ada dua, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja akan berdasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS supaya adil ya kan, yang work hard juga setimpal dengan tunjangannya. Dan untuk rumusan tunjangan kemahalan akan berpatok terhadap indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Yang pasti semoga ekonomi membaik dan gaji juga naik ya teman-teman. Amin. Iya, dimulai dari PNS dulu nih ya. Memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara-saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina, musim kering. Tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali. Karena itu
terima kasih, alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat. Dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini. Kita tidak nanti hanya bebas dari import beras, tapi kita harus bebas dari import semua komoditas pangan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana? Mendagri. Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan yang agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Ya, terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Saya terima kasih kepada saudara-saudara juga TNI, Polri, BIN, KPU. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman.